Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Mohon izin untuk malam ini kembali menggantikan jadwal dari Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Muflis Safitra hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang terjadwal harusnya beliau bisa mengisi pada malam ini. Kemudian qadarullah beliau menyampaikan jadwal penerbangan delay hingga 3 jam. Sehingga seharusnya sudah bisa berada di Balikpapan, tapi kemudian atas ketentuan Allah Azza wa Jalla berlaku sehingga tidak bisa hadir untuk memberikan faedah kepada kita semuanya. Mari kita lanjutkan pembacaan dan pembahasan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan oleh Amirul Muhadditsin Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan syarah yang kita baca Rasyul Barad. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kembali mengingatkan bahwa menelaah firman Allah, kalimat dari Allah Azza wa Jalla, dan juga perkataan nabinya, ini pasti akan kita dapati kebaikan pada diri kita. Kalau kita setiap hari atau mungkin dalam sehari sering-sering menelaah firman Allah dan juga hadis nabinya, maka perlahan-lahan atau sekaligus akan ada perubahan secara drastis pada diri kita menjadi lebih baik, mengarah kepada yang lebih baik. Karena memang kebaikan diri, terutama posisi kita di sisi Allah Azza wa Jalla, ada sesuatu yang harus kita usahakan. Kita sering berusaha dengan sekuat tenaga agar nama kita baik di masyarakat, di hadapan orang, ya. Citra kita baik, tapi mungkin kita belum begitu luar biasa mengusahakan diri kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menelaah ayat-ayat Allah dan juga rutin membaca hadis-hadis Nabi, apalagi memahaminya, maka insyaallah kita akan meningkat dalam derajat iman dan ketakwaan. Nah, hadis yang akan kita baca, kita masuk pada bab ke-221, babul khurqi, yaitu sikap keras. Nah, qala Amirul Muhadditsin Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid darin amin. Haddatsana Abul Walid. Qala, Abul Walid mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsana Syu'bah. Syu'bah mengabarkan kepada kami Anil Miqdam bin Syuraihin, dari Al-Miqdam bin Syuraih. Qala, ia berkata, sami'tu abi qala, aku mendengar ayahku berkata, yaitu Syuraih, sami'tu Aisyah taqul, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu ala ba'irin fihi su'ubatun, aku pernah berada di atas unta yang padanya ada satu kesulitan, susah diarahkan. Faja'altu adribuhu, sehingga aku mencambuknya atau memukulnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaiki birrifqi,
Kau harus berlemah lembut wahai Aisyah. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Karena tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu melainkan itu akan mempereloknya, memperindahnya. Ini kalau nggak fokus dikit salah baca nih, nah. Memperoloknya nanti. Mempereloknya. Taib. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu melainkan itu akan memburukkannya atau menjadikannya tampak buruk. Meskipun dia baik tapi tampak buruk jika kebaikan itu dilakukan dengan keras. Kandungan hadis bisa dilihat penjelasan hadis nomor 466. Tapi kalau kita buka di hadis tersebut ternyata nggak ada penjelasan juga. Nah, cuma di hadis 466 ada kata al-khurq yang menjadi bab pada bab kita 221, babul khurq, yaitu bab tentang sikap keras. Nah, haibati fillah, beberapa hadis ini terulang di bab akhlak karena memang akhlak itu pada dasarnya adalah apa? Kelembutan. Dan hadis-hadis seperti ini ya, sekarang POV-nya ke diri kita. Poinnya ke arah kita. Jangan kita jadikan senjata untuk menilai orang lain. Kita fokuskan untuk diri kita terlebih dahulu. Adapun untuk orang lain kalau dalam rangka mendidik, mengajar. Tapi kalau dalam rangka menilai, menghibah, maka ini jatuh pada perbuatan yang buruk. Nah, maka kita arahkan pada diri kita sendiri, dulu. Kita perbaiki dalam bersikap kita, dalam muamalah kita usahakan menjadi yang terbaik mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita dalam posisi yang menerima sikap orang lain, ya maka orang lain itu mengingatkan kita kebaikan, entah dengan cara lembut atau entah dengan cara yang sakit ya di hati, maka kita harus terima kebaikan itu meskipun cara penyampaiannya tidak baik, katakanlah seperti itu. Kita harus bersabar dari caranya menyampaikan, tapi kita tetap menerima kebenarannya. Nah, biasanya orang yang menyampaikan kebaikan pada kita dengan cara yang mungkin tidak sempurna itu diantara adalah orang tua kita. Nah, ayah kita, terutama dulu, ya saat kita masih anak-anak. Nah, seorang ayah yang mungkin aktivitasnya cukup banyak yang jadi tanggungannya dalam kesadaran yang tidak 100%, ya maka kadang tegurannya itu dengan nada keras. Tapi kita sadari itu adalah dalam rangka mendidik, didasari rasa sayang. Saya masih ingat kok, dulu ke musim kemarau gini kan, parit-parit, sungai-sungai kan surut. Nah, yang untuk anak-anak usia SD, maka ini jadi sesuatu yang berkah, yaitu main layangan, sebagainya. Nah, ini diantaranya surut parit, maka ikan ngumpul, bisa diambil. Situ waktu sore, waktu yang biasanya rutin ngaji di TPA, nggak berangkat sudah. Nah, tahu datang dari jauh bawa ranting sudah, ranting potek ini. Wah ini. Nah, disuruh pulang, diomelin. Nah, bahkan suruh makan sendiri tuh ikannya itu. Tapi itu disampaikan dengan dengan niatan kebaikan buat kita, buat saya, dan tidak ada rasa dendam, rasa benci. Karena tampak ya, sekarang itu istilahnya love language-nya kayak gitu. Nah, bahasa cintanya seperti itu. Padahal, mohon maaf, bapak saya itu, ayah saya, tidak bisa baca tulis. Jangankan baca Arab, baca Latin saja tidak bisa. Orang nggak sekolah. Dulu rapot ditanda tangan, rapot saya itu SD, tanda tangan kakak atau tanda tangan sendiri. Saking nggak bisa tanda tangan bahkan. Tapi saya pengen sekali anaknya baik, ngaji, sekolah, terlambat dimarahin semua. Sampai pada akhirnya Allah mudahkan belajar, terus meningkat sampai ke Lipia, di situ berbalik
gantian saya yang kadang mengingatkan tentang sholatnya, tentang ininya, malah sungkan sama saya, hormat sama saya. Sebelum beliau wafat, beliau apa yang saya ucapkan didengar. Dan itu tanda keikhlasannya menginginkan apa? Anak putra-putrinya menjadi baik. Kemudian ikhwati fillah, di antara lain yang bikin kita mendapatkan sisi keras itu nasihat dari guru. Nah, baik guru di sekolah maupun ustadz kajian. Nah, kita harus sabar. Kadang setiap orang, setiap ustadz punya bawa karakter bawaan masing-masing. Atau guru di kelas. Ya, kalaupun cara gurunya salah, maka dia akan nanggung sendiri. Nah, bukan kita yang akan menghakimi. Kita hanya bersabar biar kita tetap dapat ilmunya. Jangan sampai saya nggak suka ustadz itu karena saya pernah ditegur. Padahal ustadznya sangat berilmu. Saya pernah ada teman dulu di Libya. Dan meskipun dia akhirnya lulus Libya ke ormas sebelah yang dibubarin sama pemerintah yang sekarang udah dilarang. Dulu gara-gara masuk maktabah perpustakaan Libya, ngomong sama temannya, ditegur sama Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad hafidhullah ta'ala. Kan beliau setiap, saya lupa hari apa itu, selalu di perpustakaan di Libya itu baca. Ini ada yang ngobrol, ganggu, ditegur. Tegur. Yang ada yang agak tegas. Situ dia sakit hati, saya nggak mau belajar itu. Yang rugi siapa? Ya dia. Karena gara-gara alasan satu tindakan yang membuat sakit hati, kemudian nggak mau menerima ilmu. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berujar dalam bait, isbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabarlah engkau atas pahitnya sikap keras dari guru. Nah, karena guru kadang keinginannya tinggi, nggak sesuai dengan kesiapan murid, jadi situ kadang timbul keras. Fa inna rusubal ilmi fi nafarati, karena kadang gagalnya dapat ilmu itu gara-gara menghindari guru karena nggak cocok tadi. Saya ingat di kalau acara program parenting di sekolah yang kami tempat ngajar Cahaya Ilmu, saya itu ngundang Ustadzuna siapa? Menawi Ustadz Nadif Mustaqim Bidullah Ta'ala, beliau juga membahas masalah ini. Beliau menyebutkan Imam Malik itu kalau ngajar juga tegas. Nah, kita kenalkan kalau bahas tauhid tentang istiwa. Ada yang nanya apa itu istiwa? Apa yang kata Imam Malik? Diusir. Nah, diusir. Enggak pakai dijelaskan lembut, enggak diusir. Itu beliau menunjukkan bahwa Imam Malik kalau ngajar juga keras. Bukan maksudnya tegas ya, bukan bahasanya diksinya kurang pas, tegas kayak gitu. Dari situ kalau kita yang menerima sikap itu selama baik, maksudnya kita sabar. Ya, kita bersabar. Nah, dari ibu kita, nah, dari istri kita mungkin mengingatkan dengan cerewetnya panjang, ya Pak, bersabar. Nah, akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita kembali ke hadis ini. Ada beberapa yang bisa kita bahas dari hadis ini. Di sini disebutkan bahwa Aisyah naik apa? Seekor unta. Nah, seekor unta. Di hadis lain disebutkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa innal ibila khuliqat minasyayatin. Sungguhnya unta itu diciptakan dari golongan syaitan atau jin. Di sini bukan berarti terbuat dari api, bukan, tapi maksudnya dari sisi sifatnya. Unta itu hewan yang susah diatur. Hewan yang memiliki sifat keras. Susah untuk dikendalikan. Maka orang-orang yang menggembala unta cenderung karakternya keras. Gitu. Ya, suku Badui penggembala unta.
Ya, yang diantaranya datang kepada Rasulullah manggilnya, "Wahai Muhammad." Datang ke masjid, ya, main tanpa apa namanya, tanpa la salam wala kalam, tidak nyapa, tidak ada omongan, tiba-tiba buang air kecil saja. Karena memang kebiasaannya hidup dengan apa? Unta. Dan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah kesombongan, kecongkaan itu kadang atau sering dimiliki oleh para penggembala unta. Pada umumnya karena ngikut karakter unta tadi. Suka teriak, suka ini, suka ngejar. Was-sakinatu fi ahlil ghanam. Adapun ketenangan itu pada penggembala kambing. Nah, mungkin nggak tahu di sini. Kalau di kampung saya dulu kambing waktu digiring ke pasar atau digiring merumput atau digiring ke mandi ke sungai, itu cuma bawa ranting aja sambil jalan gini. Kalau ngerumput juga di bawah pohon kelapa yang gembala itu sambil ngobrol. Waktu pulang, panggil, udah tenang, kalem orangnya. Dan beberapa nabi juga pekerjaannya apa? Menggembala. Nabi Musa sebelum menghadapi Fir'aun, menggembala kambing dari mertuanya. Nabi Muhammad SAW juga menggembala apa? Kambing. Dan itu diantara bentuk penyiapan karakter juga dalam menggunakan kambing itu. Sedangkan penggembala unta sikap keras. Sampai lihat di sini, ya, Aisyah Ummul Mukminin, seorang perempuan, seorang wanita yang lembut sampai bersikap tegas. Gara-gara apa? Untanya susah diatur, dipukul. Seperti itu. Nah, dan juga di hadis lain kalau kita belajar fikih, kita ya ada larangan Rasulullah SAW sholat di mabarikil ibil. Tempat apa? Depok itu apa ya? Duduk-duduknya ngumpul, tempat istirahatnya unta. Ya, entah itu berdiri atau duduk-duduknya unta atau di kandangnya bahasanya. Karena mungkin kalau dikandangkan, karena apa? Sikapnya juga bisa dikendalikan. Entah takut keinjak, ya, atau ketabrak, atau kena kotorannya sebagainya. Maka dilarang. Termasuk tempat yang dilarang kita mengerjakan sholat selain kamar mandi dan kuburan. Begitu. Disebutkan juga dalam bab fikih, kitab fikih, di dalam mazhab Hambali, di antara pembatal wudhu adalah memakan daging unta. Tadi karena sifatnya panas dari daging tersebut dan sebagainya. Tawadhu min humiha, kata Rasulullah SAW. Nah, di sini Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada hewan yang sifatnya keras seperti ini pun untuk bersikap lembut, bersikap sayang, apalagi kepada manusia. Ada awal. Hadis ini juga menggambarkan tentang indahnya syariat Islam. Ya. Syariat Islam itu syariat yang lembut, syariat yang baik. Bahkan kalau kita lihat di sini, al-Islamu la yahtammu bil ghayati faqat. Islam itu tidak cuma mementingkan tujuan akhir saja, tapi juga mengatur bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam beribadah ada syaratnya apa? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas berarti tujuannya karena Allah, ittiba caranya. Dalam kaidah para ulama juga menyebutkan al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik tidak serta-merta membolehkan semua cara. Nah, apa kalau cerita dulu tuh cara Robin Hood gimana itu? Merampas harta orang untuk dibagikan kepada miskin. Nah, seperti itu. Maka cara yang tujuan yang baik tidak serta-merta menghalalkan semua cara. Tahu tujuannya mengenalkan orang tentang Islam, tapi dengan cara musik. Dulu ada apa? Zaman dulu ada nada dan dakwah. Artinya menjadikan situ, jadikan akan boleh. Nah, Islam itu tidak. Islam itu tujuannya ingin dicapai, tapi dengan cara yang diatur pula. Kita ingin meluruskan orang,
memperbaiki orang, menasihati orang, maka cara yang terbaik adalah dengan kelembutan. Nah, haibati fillah, azzanallahu wa iyyakum. Bahkan di dalam menyampaikan nasihat kelembutan ini, Rasulullah juga menyampaikannya dengan cara yang lembut. Alaiki birrifqi. Wahai Aisyah, kau harus bersikap lembut. Coba sebagian dari kita, nah, nyuruh orang hati-hati, tapi juga dengar, hati-hati. Atau nyuruh anak, pelan-pelan, yang bagus. Itu kita pun nyuruh orang lembut dengan nada yang enggak lembut. Adapun Rasulullah SAW Allah berikan akhlak yang sempurna, di mana ketika mengingatkan kelembutan, beliau dengan cara yang lembut. Apalagi kepada seorang wanita. Nah, ini menjadi koreksi besar buat kita. Kadang kita itu merasa pemimpin dalam rumah tangga, kemudian kita berlaku semena-mena atau berlaku keras kepada pasangan kita. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kita gimana? Khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Nah, hibati fillah, azzanallahu wa iyyakum. Kelembutan itu di sini sebutkan, fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kelembutan itu sebagai hiasan dari ibadah. Dakwah kepada tauhid ini mulia, tapi akan tampak indah kalau dibarengi dengan kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Banyak contohnya ya. Rasulullah pun ketika mengingatkan tadi Arab Badui yang kencing di masjid dengan lembut. Ada seorang pemuda yang izin berzina, beliau hadapi dengan lembut. Hal ini memperkuat dari tujuan yang baik tadi. Ibadah dan akhlak menjadi sempurna jika dilaksanakan dengan kelembutan. Kita mungkin pernah berpikir bahwa sikap keras, kekuasaan, otoriter itu adalah jalan yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, tetapi di hadis sebelumnya yang kita bahas, ya, bahwa kelembutan itu dapat menghasilkan atau mendatangkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla yang tidak didapat dengan cara yang lain. Meskipun tampak hasilnya sama-sama terselesaikan. Ya, contoh masalah mungkin adab atau masalah taat peraturan. Satu menegakkan dengan keras, satu menegakkan dengan lembut. Mungkin prosesnya yang keras lebih cepat, yang lembut butuh bertahap. Ketika sama-sama berhasil, mungkin yang dengan otoriter dia akan cepat selesai, yang kelembutan bertahap, tetapi menyisakan dalam hati yang diarahkan apa tadi? Cinta dan kedekatan. Adapun yang dengan otoriter ada apa? Kebencian. Nas'alullaha al-afiyah. 6. Ikhwati fillah, azzanillahu wa iyyakum. Demikian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan dan bimbingan kepada kita agar kita berusaha menjadi sosok seorang muslim yang berakhlak, yang sempurna. Nah, agar kita mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat ar-rifqu. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis ke-476. Haddatsana Shadaqah. Shadaqah mengabar kepada kami, akhbarana Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah mengabar kepada kami an Jurairi, dari Al-Jurairi, an Abi Nadrah, dari Abu Nadrah, qala, ia menuturkan, rajulun minna yuqalu lahu Jabirun au Juwaibir. Seseorang dari antara kami yang sering dipanggil dengan Jabir atau kadang Juwaibir berkata, talabtu hajatan ila Umar fi khilafatihi. Aku pernah memohon sesuatu kepada Umar ketika ia menjadi khalifah. Fantahaitu ilal Madinati lailan. Lalu aku tiba atau sampai di kota Madinah pada malam hari. Pemerintahan Umar pimpin dari kota Madinah. Faghadautu alaihi.
Maka paginya aku menemuinya. Wa qad u'titu fitnatan wa lisanan. Dan aku telah dikaruniai kecerdasan. Nah, perhatikan di sini pakai to, fitnah, bukan tak, fitnah. Nah, beda pengucapan huruf merubah artinya. Nah, kalau menyebutkan laka fitnah pakai to, maka kamu memiliki kecerdasan. Tapi kalau kita pakai ganti ta, laka fitnah, maka kamu memiliki musibah, bencana. Fitnatan walisanan, dan kecakapan dalam bercerita, menyampaikan sesuatu. Au qala muntiqan, atau dalam berkata. Fa akhadtu fid dunya fasaghartuha. Lalu aku merenungi dunia. Setelah hajatnya disampaikan, ada perbincangan di situ. Aku memikirkan tentang dunia. Fasaghartuha, dan aku menganggapnya dunia itu sangat hina, sangat kecil. Fataraktuha la taswa syai'an. Maka aku tinggalkan dunia, aku anggap dunia itu tidak punya nilai sama sekali, tidak setara dengan apapun. Wa ila jambihi rajulun abyadul sya'ri abyadul thiyabi. Dan di samping Umar bin Khattab ada seorang laki-laki yang berambut putih dan berbaju putih. Faqala, lalu ia berkata, lamma faraqtu, saat aku sudah selesai berbicara. Kullu qaulika kana muqariba. Semua perkataanmu tadi, semua ucapanmu satu sama lain berdekatan. Nah, yang di awal Jabir atau Zubair ini merasa memiliki apa? Kecerdasan dan kecakapan dalam ngomong. Kemudian disimpulkan sama seorang laki-laki yang di sampingnya Umar bin Khattab, semua perkataanmu memiliki kemiripan, artinya satu poin pembahasan. Illa, hanya saja wuqu'aka fid dunya, kecuali celaanmu pada dunia. Artinya laki-laki yang sudah lanjut usia ini seperti tidak setuju dengan pernyataannya ketika merendahkan dunia. Wa hal tadri mad dunya? Apakah kamu tahu apa hakikat dunia itu? Inna dunya fiha balaghuna. Sungguhnya di dunia inilah terdapat penyampaian kita. Au qala zaduna ilal akhirah. Atau yang mengatakan bekal kita ke akhirat. Untuk mendapatkan kenikmatan yang sejati di akhirat itu, ya berawal dari dunia yang kita manfaatkan. Wa fiha a'maluna, dan di dunia di sanalah amalan-amalan kita allati nujza biha fil akhirah, yang kelak di akhirat kita akan mendapatkan apa? Balasannya. Qala, lalu ia berkata, fa akhadha fid dunya rajulun huwa a'lamu biha minni. Maka seorang laki-laki yang lebih tahu tentang hakikat dunia itu, ya, menyampaikan. Ya, maksudnya dia mendapati ada orang yang lebih tahu tentang dirinya masalah urusan dunia. Fakultu, maka aku berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, man hadzal rajulul ladzi ila jambika? Siapa orang yang berada di sisimu? Qala sayyidul muslimina Ubay bin Ka'bin. Dia adalah apa? Pemimpin, tuannya kaum muslimin, Ubay bin Ka'ab. Nah, khibati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang ingin dijelaskan yang di Imam Bukhari di sini, poinnya adalah gimana Jabir atau Juwaibir bersikap keras pada dunia. Sikap keras dia terhadap dunia sehingga dia berlebihan, sehingga menganggap dunia itu tidak ada nilainya. Hal ini diingatkan oleh Ubay bin Ka'ab, dan dia lebih tahu tentang dunia, kata Syekh Abdul Razak, bisa disebabkan karena usianya yang sudah lanjut usia, sudah mengarungi hidup yang lama, ya, asam garam kehidupan sudah dia rasakan. Nah, bertemu dengan banyak orang dan juga bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Selain itu juga karena pemahaman dari Ubay bin Ka'ab, ahli fikihnya, ahli Al-Qur'annya di kalangan para sahabat. Salah satu yang ahli ilmu dari kalangan para sahabat adalah Ubay bin Ka'ab. Ini menjadi gambaran bahwa usia lanjut itu membawa pengalaman, kebijaksanaan. Ilmu juga membawa kebijaksanaan. Kalau berkumpul keduanya, ilmu dan usia, maka kebaikan besar yang dia miliki. Kadang kalau saya lihat videonya Syekh Fauzan, jadi usianya sekian puluh tahun ya, hampir 100 tahun mungkin. Beliau masih bisa menjawab fatwa, pertanyaan-pertanyaan, menyebutkan dalil ini. Yang pada umumnya orang di usia seperti itu sudah banyak yang ia lupa. Beliau masih bisa memikirkan umat, menjawab ini dan itu. Ini terkumpul usia dan ilmu. Ini yang perlu kita usahakan. Kalau kita sudah terlanjur pada usia sekian, maka kita usahakan pada anak-anak kita. Kita arahkan, entah dia kelak mau bekerja apapun, yang jelas jadi orang yang berilmu. Karena ilmu dan usia jika bersamaan, maka kebaikan besar pada dirinya, keberkahan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh." Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, lagi banyak amal kebaikannya. Ini bergabung usia yang panjang dan amalan yang baik. Haibati fillah, di sini menyadarkan kita, kadang kita itu ketika mendapati pembahasan tentang zuhud, kadang sedikit kebablasan sehingga menganggap dunia tidak kita perlukan. Ada sebagian orang tidak mau bekerja, menganggap bahwa dunia tidak penting. Ada sebagian orang ya tidak mau menerima menyimpan harta untuk kebutuhan keluarganya atau meninggalkan keluarganya dalam tujuannya untuk berdakwah dan sebagainya, atau ditinggal dalam suatu acara karena menganggap dunia itu tidak penting. Padahal dunia adalah tempat kita beramal. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang terlaknatnya dunia itu dengan catatan. Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha." Dunia itu terlaknat. Kalau kita cinta dunia, menguasai dunia, kita akan berada dalam keburukan. Semua yang ada di dunia ini buruk. Illa, kecuali. Nah, ini ada qarinahnya, ada syaratnya. Zikrullah. Dunia yang kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka berkah, kebalikan dari terlaknat adalah penuh kebaikan. Mobil kita gunakan untuk berjalan kepada kebaikan, untuk masjid dan sebagainya. Kendaraan motor, mobil, rumah kita niatkan untuk menutup aurat keluarga kita, untuk tempat keamanan keluarga kita. Nah, pakaian juga untuk menutup aurat, tabungan untuk persiapan pendidikan anak, atau tabungan untuk umroh. Semua kalau tujuannya mengingat Allah. HP, kamera yang mahal untuk mendukung dakwah. Maka di situ terlaknat atau tidak? Tidak. Kalau mengatakan yang salah di sini yang diingkari adalah pokoknya dunia itu jelek. Secara mutlak tanpa terkecuali. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Wa mawalah wa alimun wa muta'allim. Apalagi dunia yang dipakai untuk orang yang berilmu, nah, atau orang yang menuntut ilmu. Termasuk hadis tadi yang kita sampaikan bahwa Rasulullah mengatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh, atau hadis riwayat lain tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Sungguh baik orang yang usianya panjang dan baik amalannya. Kalau orang yang semakin panjang usianya, kalau dianggap dunia itu buruk, berarti dia orang yang sengsara. Tapi tidak. Kalau usia panjangnya berisi dengan kebaikan-kebaikan, maka dunianya itu menjadi suatu yang berkah, yang sangat baik nilai. Bahkan dalam suatu kejadian, Rasulullah SAW pernah mengutus Amr bin As, Amr bin Al-As, seorang panglima. Rasulullah mengutus seorang untuk berkata kepada Amr bin As agar memakai baju perangnya dan senjatanya, datang kepada Rasulullah. Ketika datang, Amr bin As diperintahkan untuk berjihad, berperang
kalau salah di Dhatul Salasil, perang Dhatul Salasil. Dalam perintah Rasul mengatakan, Mu'ad, berangkatlah engkau perang, saya ingin kau mendapatkan harta ghanimah. Mendapatkan apa? Dunia. Amr bin As kemudian menimpal, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk tujuan ini. Bukan untuk tujuan harta ini. Kata Rasulullah menimpali, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Wahai Amr bin As, ya, harta yang paling baik, harta yang baik itu, harta yang halal itu akan meningkat kebaikannya kalau dimiliki orang yang soleh. Berarti orang yang soleh itu ketika memiliki harta banyak, maka semakin berkah. Pikirannya akan ke arah sesuatu yang baik semuanya. Minimal mubah. Tapi kalau harta yang banyak di tangan orang yang buruk, maka ide-idenya sesuatu yang buruk. Kalau orang yang baik, yang soleh, maka untuk infak, untuk pendidikan, untuk sarana-sarana yang lainnya. Jangan terus-menerus berbagi. Nah, haibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Di sini juga dapat kita ambil pemahaman bahwa ya, mengharapkan atau mendapatkan dunia dari suatu ibadah. Ini mendapatkan dunia dari suatu ibadah yang kita kerjakan bisa jadi tidak tercela. Jika sifatnya dunia ini tabi' ngikut. Seperti berperang. Di antara hasilnya adalah apa? Ghanimah. Tetap niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Ghanimah tapi termasuk bagian yang dia peroleh. Tidak ada sahabat saat itu kemudian saya nggak mau terima ghanimah. Nggak ada. Semua terima tanda bahwa boleh. Mengajar di sebuah lembaga pendidikan, ada kontraknya, ada akadnya, ada ininya, itunya. Maka menerima juga, apa dia niatnya untuk mengajarkan hadis, mengajarkan Al-Quran, tapi juga mendapatkan gaji, maka itu nggak masalah. Demikian. Bangun masjid, tukang bangun masjid, kontraktor, sebagainya, ya dia mengharapkan bayaran dari situ nggak masalah, dan juga mengharapkan ibadah pahala dari saya bangun masjid, bekerja bangun masjid, saya akan lebih sungguh-sungguh, akan saya perbaiki. Kalau memang yang biasanya dapat untung berapa persen kalau sipil biasanya 100% ya, makanya katakanlah harga satu biaya dianggarkan 1 M, 500 juta udah jadi gitu kan. 500 cadangannya. Maka kalau ketimbang masjid, saya ambil 20% saja. Nah ini maka dia dapat pahala besar. Maka jangan kita kemudian mencela untuk hal seperti ini. Taib, haibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kalau begitu, dunia itu baik dan buruk tergantung pemanfaatannya. Bukan karena sifatnya buruk, bukan karena sifatnya terpuji, bukan. Kalau dunia digunakan untuk beramal, maka sifatnya baik. Kalau di dunia digunakan untuk berbuat maksiat, maka sifatnya menjadi buruk. Oleh karena itu, dunia kita jadikan alat, bukan tujuan. Di antara doa yang diajarkan Nabi gimana? Wala taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami. Karena dunia ini adalah alat di tangan, bukan memenuhi hati. Wala mablagha ilmina, dan bukan puncak pengetahuanku itu masalah dunia. Tentang akhirat saya pengetahuan sedikit, tentang dunia saya menguasai. Jangan jadikan diri saya seperti itu. Kalau sampai demikian, orang yang hatinya, hasratnya, pikirannya hanya masalah dunia menjadi tujuan, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Tapi kalau akhirat yang jadi tujuan, dunia dijalankan saja, maka Allah akan kumpulkan urusannya. Allah cukupi segala urusannya. Nah, taib. Demikian. Kemudian di sini penjelasan kata wuqu'uka fid dunya, maksudnya mencela dan menjelek-jelekkan dunia. Kandungan hadis, apabila perkara dunia dicari dengan niat yang benar
dengan menggunakan sarana-sarana yang syar'i, disertai dengan penjagaan terhadap hak-hak yang ada, merupakan sarana dan pintu untuk mendapatkan kebaikan dan pahala, bahkan ia merupakan kebanggaan dan kemuliaan. Nah, kemudian hadis terakhir yang mungkin kita bahas pada nanti sambil ada jeda adzan, kita baca terlebih dahulu. Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata, Marwan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qan'an 47 dibaca, maafan benar, dibaca Qan'an di sini. Qan'an bin Abdillah An-Nahmi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ausajah mengabarkan kepada kami, Anil Bara' bin Azib, dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-asyaratu syarrun, kecongkakan, kesombongan adalah suatu keburukan. Disebut syarr, maksudnya la tajlibu ala sahibiha illa al-aqibata sayyi'ah. Disebut buruk karena menyeret pelakunya kepada akhiran yang buruk, dampak yang buruk. Sifat sombong, ya, sifat bangga terhadap nikmat kekayaan yang dibangga-banggakan tanpa dibarengi dengan rasa syukur, yang merendahkan orang lain, maka itu adalah keburukan. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri, membangga-banggakan diri. Adapun kalau nikmat yang ada, Allah berikan banyak, kemudian dia bahagia akan harta tersebut dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk beramal baik, maka itu bahagia yang terpuji, kebahagiaan yang terpuji. Yang terlarang tadi, congkakan atas entah hartanya, entah fisiknya, entah rupanya, entah kedudukannya, yang mengarahkan kepada kesombongan, maka itu kebanggaan yang tercela. Di hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua kata saja, al-asyaratu syarrun. Ini menunjukkan jawami'ul kalim. Itu Rasulullah itu memiliki keunggulan, memiliki kelebihan yang Allah berikan berupa menyusun ungkapan yang singkat, yang pendek, tapi maknanya luas. Bisa dijabarkan, bisa diterapkan dalam semua kondisi, dalam banyak hal. Menjadi kaidah, menjadi quote, pegangan, dan lebih mudah diingat. Al-asyaratu syarrun, innamal a'malu binniyat, la darara wala dirara. Nah, dan juga beberapa ungkapan yang lain dari Nabi, la taghdab walakal jannah. Ungkapan-ungkapan yang pendek tetapi memiliki makna yang dalam dan luas. Dan pendeknya ungkapan ini sehingga mudah untuk kita ingat dan kita ulang-ulang. Sudah masuk adzan ya? Mungkin izin kita lanjutkan setelah adzan, ada beberapa yang masih. Barakallahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Mufli untuk Islam dan Dakwah. Baik, ikhwati fillah hazzanallahu wa iyyakum. Di di hadis terakhir ini, sebelum Imam Bukhari membahas tentang adab yang lain, tentang bab sikap lembut, beliau tutup dengan gambaran sikap keras itu membawa dampak buruk. Hal ini bisa menjadi pembanding. Kalau kita bersikap lembut, apa yang kita dapat? Kalau kita bersikap keras, apa yang kita peroleh? Kemudian, akhwati fillah, namun, ya memang hukum asal bersikap itu adalah lembut. Tapi dalam beberapa kondisi, ada penjelasan syariat yang di situ dibolehkan kita bersikap keras, atau bahkan kita bersikap keras, haruskan. Yang pertama, kondisi tersebut yang bisa kita sebutkan adalah iqamatul hudud wa ahkamul qada, dalam menegakkan hukuman. Dalam menegakkan hukuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 2 ketika membahas hukuman bagi pelaku zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita dan laki-laki yang berbuat zina, maka cambuklah mereka sebanyak 100 kali cambukan jika mereka belum menikah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Nah, jangan sampai rasa iba kalian, kelembutan hati kalian membuat kalian tidak menjalankan hukuman ini. Di sini tuntut apa? Menegakkan hukuman. Dan juga hadis yang menjelaskan ketika beberapa sahabat ada yang mencoba melobi Rasulullah sebab ada seorang wanita dari kalangan orang terpandang mencuri. Rasulullah marah dan mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammad." Seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha. Niscaya aku akan potong tangannya. Ini adalah keras, tegas. Nah, dan beliau mengingatkan kembali bahwa umat-umat sebelumnya mereka hancur sebab pelanggaran yang dilakukan oleh orang besar mereka maafkan, tapi yang dilakukan orang yang langan biasa mereka tegakkan dengan adil. Nah, Rasulullah SAW juga bahkan ketika menjelang saat sakit beliau, menjelang wafat beliau mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknat para orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Sebagai pengingat pada sahabat-sahabatnya, jangan sampai makamku dijadikan masjid, tempat ibadah. Itu sikap keras dari Rasulullah SAW. Nah, dalam masalah penegakan hudud dan juga pengingkaran kesyirikan, sering seperti ketika pasca perang setelah Fathu Makkah itu, perang Hunain ya. Nah, itu orang-orang yang baru masuk Islam minta diberikan dhatu anwat untuk tempat gantungin senjata biar senjatanya mujarab semakin kuat. Rasulullah marah. Apakah kalian akan minta sesuatu sebagaimana umat Nabi Musa minta kepada Nabi Musa? Seperti Bani Israil kepada Nabi Musa. Alas. Kemudian yang kedua, muwajahatul a'da,
menghadapi musuh. Nah, dalam medan jihad, dalam medan perang, nggak bisa lembut-lembut. Ya pedang ditebaskan. Masa lembut-lembut kita kalah. Nah, dalam perang tuntutannya ya keras. Rasulullah orang yang paling lembut, tapi berjihad apa? Berperang. Sampai sempat terucap beliau ketika berperang, ya kepukul di perang Uhud ya, di giginya ada patah di taringnya, kemudian juga ada luka di dahinya. Beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana kaum itu bisa bisa beruntung. Dia pasti celaka maksudnya gitu, yang telah melukai nabinya. Kemudian turun teguran dari Allah, bukan wewenang Nabi untuk menentukan orang itu celaka atau tidak. Di dalam jihad ya harus dengan keberanian. Kemudian rad'udz zalim wal muta'addi, yang mencegah orang yang hendak berbuat zalim. Sudah diingatkan tapi mau berbuat zalim, mau mukul orang lain. Ada seorang sosok suami memukul istri KDRT dengan keras, dengan sesuatu yang tidak lumrah, maka boleh didorong dan sebagainya untuk menghilangkannya. Atau seorang bertengkar dan sebagainya. Nah, atau polisi juga menangkap pencuri, kalau lembut-lembut ya kabur ya, maka ditek bekuk ya harus dengan keras. Kemudian al-hazmut tarbawi, mendidik boleh dengan keras jika cara yang lembut tidak mempan. Nah, jika cara yang lembut, bahkan kepada hewan juga sama. Seperti mungkin ya, mohon maaf, kalau ada anak perempuan ya terpengaruh ke pergaulan yang salah sama teman-temannya, malam-malam mau keluar ke bioskop, orang tuanya nggak boleh dijelasin baik-baik, nggak boleh, tapi mau memaksa, ya dengan tegas. Daripada anaknya salah atau terjatuh dalam kemungkaran. Nah, yang terakhir mungkin poinnya adalah mengingkari kemungkaran yang ditampakkan. Nah, kemungkaran yang dipamerkan, maka mengingkarinya dengan keras. Seperti saat kita saat ini mengingkari lomba-lomba, ya Agustusan disampaikan dengan ketegas apa itu? Yang dihasil dari iuran, maka terjatuh pada judi. Lomba-lomba perayaan dengan dangdut dan musik adalah haram. Tegas, ini keras. Karena memang kemungkaran ini ditampakkan dengan bangganya, maka pengingkarannya pun dengan tegas. Kalau personal bisa dengan wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada malam ini. Apabila ada salah bisa disampaikan ke saya untuk bisa saya koreksi. Kalau ada kebaikan, mari kita jalankan bersama. Nasallallahu taufiq sadat. Akhirul kalam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.